Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami dimungkinkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kejadian 15, ayat 1-6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tema kita, Tuhan mengasihi orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abram ataupun Abraham adalah seorang pribadi yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Tapi sebelum kita mengenal Abram ataupun Abraham sebagai bapa orang beriman, Alkitab memperkenalkan Abram sebagai orang tidak beriman pada mulanya. Ini bisa kita baca pada kitab Yosua 24 ayat 2-3. Seperti orang sejamannya, Abram ataupun Abraham tadinya adalah seorang penyembah berhala yang memuja dewa-dewi di Ur Kasdim. Lalu bagaimana ia bisa menjadi orang percaya? Dalam Kejadian 12 kita dapat membaca bahwa Allah menyatakan dirinya secara pribadi kepada Abraham. Allah lah yang berinisiatif untuk memanggil dan mempersiapkan Abraham sebagai bapa suatu bangsa yang percaya kepadanya. Allah memilih Abram ataupun Abraham sebagai saluran berkat, bukan karena ia tergolong sebagai orang benar, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Lewat keturunan Abrahamlah Allah menggenapi janjinya dengan mengutus seorang juru selamat dunia, yaitu Yesus. Saudara-saudaraku, kita kembali kepada nas renungan kita dari pasal 15 kitab Kejadian. Sesungguhnya dalam pasal 15 ini pada ayat 1-21 tentang janji Tuhan kepada Abram ataupun Abraham. Pada bagian pertama yang menjadi nas renungan kita, ayat 1-6 adalah janji Tuhan akan keturunan kepada Abram. Dan yang kedua dari ayat 7-21 tentang janji Allah mengenai tanah perjanjian. Dalam nas renungan kita dari ayat 1-6
Di sini disaksikan bagaimana Abram yang dikenal sebagai bapa orang beriman itu, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan itu, dikisahkan ada saat di mana Abram meragukan akan janji Tuhan. Di sini dilihat Abram takut. Mengapa dikatakan ia takut? Mungkin Allah berkata, janganlah takut. Karena pada saat itu Abram memang merasa takut terhadap pembalasan dari raja-raja yang baru ia kalahkan pada peperangannya. Di pasal 14 ayat 15. Tetapi yang dapat kita lihat dari perkataan Allah kepadanya adalah bagaimana Allah berjanji akan penyertaannya terhadap Abram sendiri. Itu jugalah yang seharusnya kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah akan tetap tinggal bersama kita melalui saat-saat yang sulit dalam hidup ini. Saat-saat di mana kita menghadapi suatu ketakutan atau kekhawatiran dalam hidup kita. Disinilah kita harus terus mengingat satu hal, bahwa Allah akan selalu ada, bahkan terus menyertai kita. Sebab Dia berjanji, akulah perisaimu. Inilah yang dijanjikannya kepada kita, menjanjikan perlindungan bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Kemudian kita melihat Abram juga berkata, Eliezer adalah orang Damsyik, hamba yang sangat dipercayainya itu. Pada saat itulah Abram sempat berkata, yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Saudara-saudaraku, ternyata memang peraturan yang ada pada saat itu adalah, barang siapa yang tidak memiliki anak atau keturunan, tapi ia mempunyai seorang hamba, jika ia memiliki harta kekayaan, maka haruslah harta kekayaannya itu jatuh atau dilimpahkan kepada hambanya itu. Jadi pantaslah saja Abram menjadi risih atau tidak merasa rela pada saat itu jika seluruh hartanya lantas diwariskan secara cuma-cuma kepada orang yang bukan sanak saudaranya ataupun yang memiliki hubungan darah kepadanya. Saudara-saudaraku, kita melihat mengapa seperti itu. Di situ terlihat jelas betapa Abraham menginginkan dan membutuhkan seorang anak untuk meneruskan garis keturunannya. Abram tidak dijanjikan oleh Tuhan kekayaan atau kemasyuran karena ia memang sudah memiliki semuanya itu. Tapi di ayat yang kelima, Allah menjanjikan sesuatu yang dibutuhkan oleh Abram, dan tentunya inilah yang menjadi kerinduannya. Seperti Allah katakan bahwa bukan Eliezer yang akan menerima atau yang mewarisi rumah ataupun harta benda Abraham, karena Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Bahkan Tuhan berkata keturunannya akan banyak, karena firman Tuhan mengatakan seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Inilah yang dijanjikan kepada Abram oleh Allah. Saudara-saudaraku, Abram sungguh memang memerlukan keturunan. Itulah yang menjadi kerinduannya. Disinilah Allah meyakinkan bahwa Allah mampu memberikan apa yang dirindukan oleh Abram sendiri. Allah menjanjikan bukan sekedar mengumbar janji manis, tapi janjinya kepada Abram adalah bersifat covenant, yang berarti Allah sendiri yang berjanji dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tetapi Allah akan menepati janjinya sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Saudara-saudaraku, kita harus mengingat dan percaya Allah selalu menepati janjinya
Dan janji Tuhan selalu tepat pada waktunya, seperti kepada janjinya kepada Abraham. Waktu Allah menggenapi janjinya kepada Abram di saat Abram putus asa dan seperti hilang pengharapan, disitulah Allah menepati janjinya, tidak hanya kepada Abraham saja, melainkan kepada kita juga. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Kata percaya di sini bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan semata, tapi Abram menunjukkannya dengan iman dan perbuatannya kepada Tuhan. Tema kita mengingatkan Tuhan mengasihi orang yang percaya. Saudara-saudaraku, yang menjadi perhatian utama kita, Abraham memang percaya akan memperoleh keturunan, akan janji yang diberikan Tuhan. Jadi kita juga melihat di sini kepercayaan adalah karena kita beriman. Pada Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan apa yang difirmankan Allah terwujud dan terbukti bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku, tema ini mau mengingatkan kita, selama yang kita harapkan di tengah-tengah dunia ini belum juga terwujud, berjuanglah melawan ketidakpercayaan, keraguan, dan penilaian diri sendiri yang menyimpang. Kehidupan tidak ditentukan oleh diri sendiri. Dalam iman pun manusia tidak dapat menyombongkan diri, sebab pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam diri kita. Setelah Allah membenarkan kita, maka Ia menumbuhkan kemauan dan kehendak untuk mengerjakan kehendak Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, seperti yang dicatatkan pada Filipi 2 ayat 13. Allah memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku, perjanjian Allah dengan Abram ataupun Abraham menyangkut diri kita juga. Pada Galatia 3 ayat 9 dan 29 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham yang banyak memberikan kelegaan bagi kita, sebab menjawab keraguan, apakah aku juga termasuk ke dalam keturunan Abraham. Iman kepada Yesus Kristus adalah jaminan akan keselamatan. Dan hari-hari yang kita lalui, ada pengharapan yang teguh menanti kita di depan. Maka melangkahlah dengan pasti, berjalanlah dengan iman yang melihat yang tidak kelihatan, yang disediakan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi saudara-saudaraku, biarlah kehidupan kita ini tetap menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan, sumber keselamatan kita. Dalam situasi apapun di kehidupan kita, tetaplah percaya, peganglah janji Tuhan yang tak pernah ingkar itu. Karena Tuhan mengasihi orang yang percaya kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kami selalu untuk percaya akan janji-janji-Mu. Tetaplah kami memegang iman kami kepadamu, setia hanya kepadamu. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.